selamat datang di video pembelajaran dari kelompok kami, kelompok 4. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu fluida statis dan gaya apung. Jadi, ada fenomena sederhana yang ternyata menyimpan prinsip fisika yang sangat luar biasa. Nah, ada sebuah kapal baja dengan bobot ribuan ton dapat mengapung di lautan, tetapi sebuah kelereng logam seukuran bola pingpong malah langsung tenggelam. Mengapa hal ini terjadi? Lalu, apa rahasia di balik kemampuan kapal baja untuk mengapung? Mari kita telusuri jawabannya bersama-sama. Jadi, jawabannya itu adalah karena kapal itu memiliki bentuk yang dirancang khusus sehingga volumenya besar dan banyak berisi ruang kosong atau banyak berisi udara. Nah, hal ini membuat massa jenis rata-rata kapal menjadi kecil dari massa jenis air laut. Sementara itu, kelereng logam sangat padat dan kecil volumenya, sehingga massa jenisnya jauh lebih besar dari air, maka kelereng itu akan tenggelam. Jadi, bagaimana bisa kapal baja yang berat tetap mengapung? Nah, untuk memahami fenomena ini, kita dapat mempelajari beberapa konsep fisika. Yang pertama, yaitu massa jenis atau rho. Itu adalah perbandingan antara massa suatu benda dengan volume yang ditempatinya. Nah, massa jenis logam biasanya tinggi, tetapi jika bentuknya berongga, maka rata-rata itu bisa rendah. Nah, secara sistematis, rumusnya itu adalah Rho sama dengan M per V, di mana Rho itu adalah massa jenis, satuannya kilogram per meter kubik, dan M adalah massa benda, satuannya itu kilogram, dan yang terakhir V itu adalah volume benda dengan satuan meter kubik. Berikut tekanan fluida. Nah, tekanan fluida ini adalah salah satu tekanan yang diberikan oleh zat cair pada benda di dalamnya. Tekanan fluida ini dapat kita rumuskan dengan P sama dengan Rho dikali G dikali H, di mana P sama dengan tekanan fluida dengan satuannya Pascal atau Newton per meter kuadrat, Rho sama dengan massa jenis fluida, satuannya kilogram meter persegi, G sama dengan percepatan gravitasi dengan nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat, H sama dengan kedalaman dari permukaan fluida dengan satuannya meter. Berikutnya ada gaya apung. Nah, gaya apung adalah gaya ke atas yang muncul akibat adanya perbedaan tekanan air di bagian bawah dan atas benda. Sesuai dengan hukum Archimedes, dia menyatakan bahwa besar gaya apung itu sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda. Jadi, gaya apung dapat kita rumuskan dengan Fa sama dengan Rho air dikali G dikali V terendam. Jadi, Fa sama dengan gaya apung dengan satuannya Newton, Rho air sama dengan massa jenis air dengan satuannya kilogram meter persegi, G sama dengan percepatan gravitasi dengan nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat, V terendam sama dengan volume benda yang terendam dalam air, satuannya meter per kubik. Selanjutnya, kita mengamati dua benda dengan massa yang berbeda namun volumenya sama. Untuk balok dengan 2 kg massanya hanya terlihat sebagiannya yang tenggelam. Balok ini memiliki massa yang lebih kecil dibandingkan dengan volume air yang dipindahkan. Densitasnya jauh lebih rendah dibandingkan densitas air sehingga tidak tenggelam sepenuhnya. Gaya apung yang dihasilkan juga cukup besar untuk menyeimbangkan sebagian beratnya, sehingga memungkinkan sebagian balok tetap berada di atas permukaan air. Hal ini menunjukkan bahwa volume fluida yang dipindahkan cukup untuk menjaga keseimbangan benda dalam fluida. Sedangkan untuk balok yang massanya 10 kg terlihat bahwa sepenuhnya tenggelam.
balok ini memiliki massa yang jauh lebih besar dibandingkan dengan balok 2 kg tadi. Karena densitasnya lebih tinggi daripada densitas air, maka balok tidak dapat mengapung sehingga baloknya tenggelam sepenuhnya. Gaya apung yang diberikan oleh fluida tidak cukup untuk mengimbangi berat balok ini, sehingga benda terbenam seluruhnya dalam fluida. Volume fluida yang dipindahkan jauh lebih besar dibandingkan dengan balok 2 kg tadi, tetapi tidak cukup untuk membuatnya terapung. Sedangkan dua benda dengan massa yang sama tetapi volume yang berbeda, maka pada benda bervolume kecil, misalnya kelereng, jika massa jenisnya lebih besar dari air, benda ini akan tenggelam karena volume air yang dipindahkannya kecil, sehingga gaya apungnya kecil dan tidak mampu menahan berat benda. Dan pada benda bervolume besar, misalnya balok kayu, meskipun massanya sama dengan kelereng, balok kayu yang besar akan memindahkan volume air yang besar ketika tercelup atau bahkan sebagian, maka akan menghasilkan gaya apung yang lebih besar yang mampu menahan beratnya dan membuatnya mengapung. Untuk memahami masalah kontekstual yang disajikan, kita membuat simulasi atau eksperimen yang sederhana. Pertama, kita akan mengamati dua benda dengan massa yang sama. Nah, terlihat bahwa balok kayu dengan massa jenis yang lebih kecil dari air, maka balok kayu tersebut akan mengapung sebagian di permukaan air. Hal ini menunjukkan bahwa gaya apung yang bekerja padanya sama dengan berat seluruh balok kayu meskipun hanya sebagian volumenya yang tercelup. Sedangkan pada balok logam yang massa jenisnya jauh lebih besar dari air, maka balok logam tersebut akan tenggelam ke dasar wadah. Hal ini menunjukkan bahwa gaya apung yang bekerja padanya atau yang sama dengan berat air yang dipindahkan oleh seluruh volume balok akan lebih kecil daripada berat balok logam itu sendiri. Pada gambar ketiga, kita mengamati dua buah benda dengan densitas yang berbeda. Untuk benda 3A memiliki densitas yang lebih kecil dari fluida, dan benda 3B memiliki densitas yang lebih besar dari fluida. Ketika balok 3A dimasukkan dalam air dengan massa balok 2 kg, balok tersebut hanya tenggelam sebagian. Ini karena balok 3A memiliki massa lebih kecil dibandingkan dengan volume air yang dipindahkan. Kepadatannya lebih rendah dibandingkan kepadatan air, sehingga tidak tenggelam sepenuhnya. Simulasi ini menunjukkan bahwa gaya apung yang dihasilkan oleh air cukup besar untuk menyeimbangkan sebagian berat balok, memungkinkan sebagian balok tetap berada di atas permukaan air. Kemudian untuk balok 3B, ketika balok 3B dimasukkan ke dalam air dengan massa balok 4 kg, balok tersebut hanya tenggelam sebagian. Ini karena balok 3B memiliki massa lebih besar dibandingkan balok 3A, sehingga gaya gravitasi yang bekerja padanya juga lebih besar. Kepadatan balok ini lebih tinggi dibandingkan kepadatan air, yang menyebabkan balok tidak dapat mengapung dan tenggelam seluruhnya. Melalui simulasi interaktif dari PET, kita telah mengamati bagaimana benda bisa mengapung, melayang, atau tenggelam dalam suatu fluida. Kita juga melihat bagaimana massa jenis, volume benda, dan sifat fluida memengaruhi gaya apung. Simulasi ini membantu kita memahami konsep yang mungkin sulit dibayangkan hanya melalui teori saja. Nah, sekarang
mari kita simpulkan pelajaran penting dari topik fluida statis dan gaya apung yang telah kita pelajari, di mana kemampuan suatu benda untuk mengapung atau tenggelam ditentukan oleh beberapa faktor utama, termasuk densitas atau massa jenisnya, gaya apung yang diberikan oleh fluida, volume benda, distribusi massa, dan sifat fluida itu sendiri.